Oke, kita langsung bahas satu fenomena yang menarik banget nih. Pernah kepikiran gak sih kenapa generasi yang paling terkoneksi secara digital, yang paling jago ngomongin perubahan, malah seringkali ngerasa paling jauh sama yang namanya proses politik formal? Nah, ini dia paradoks besarnya yang bakal kita bedah hari ini. Kita lihat murni dari kacamata psikologi sosial. Sering dengar kalimat ini kan? Atau jangan-jangan pernah kepikiran juga. Nah, coba deh anggap aja ini bukan sekedar ngeluh ya, tapi ini data penting. Ini nih titik awal kita buat ngerti kenapa perasaan kolektif kayak gini bisa muncul. Dan di sini paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada potensi kekuatan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada fakta kalau banyak yang ngerasa terasing dari pemilu. Dan yang perlu kita garis bawahi, menurut analisis psikologis, ini tuh bukan soal malas-malesan loh. Ini gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks. Oke, kita mulai dari konsep psikologi yang pertama ya, disonansi kognitif. Konsep dari Leon Festinger ini, idenya simple banget sebetulnya. Otak kita tuh nggak suka kalau ada dua ide yang tabrakan di kepala. Misalnya, antara idealisme kita sama kenyataan yang kita lihat. Jadi pas dua hal ini nggak nyambung, kita jadi ngerasa nggak nyaman. Dan rasa nggak nyaman ini harus dihilangin gitu. Nah, dalam konteks politik, begini cara kerjanya. Coba bayangin, idealnya pengen pemerintah yang bersih. Tapi berita isinya korupsi melulu. Biar stres mentalnya reda, jalan paling gampang, ya udah. Ubah aja sikapnya. Jadi, ya udah beh, politik bukan urusan gue. Anggap aja gitu. Ini semacam jurus ngeles psikologis kita. Oke, dari disonansi kognitif kita gali lebih dalam lagi nih. Ada beberapa jebakan psikologis lain yang seringkali kerja di bawah sadar kita dan bikin kita jadi apatis. Jadi, ini bukan cuma satu hal ya, tapi ada beberapa yang saling nyambung. Yang pertama, efikasi politik rendah. Ini bukan berarti kita nggak peduli loh, tapi lebih ke perasaan, percuma. Sebuah keyakinan, entah kita sadar atau enggak, kalau sistemnya tuh udah kegedean, udah kerumitan, jadi apapun yang kita lakuin rasanya nggak akan ngefek apa-apa. Pasti sering dengar dong kalimat kayak gini, suara gue kan cuma satu, emang ngaruh? Nah, perasaan ini makin menjadi-jadi kalau yang dibahas tuh masalah-masalah super besar yang bikin aksi kita sebagai individu kelihatan kecil banget. Lanjut ya, ada yang namanya efek pengamat atau bystander effect. Logikanya gini, makin banyak orang yang lihat ada masalah, malah makin kecil kemungkinan ada yang mau nolong. Kenapa bisa gitu? Soalnya tanggung jawabnya jadi buyar. Semua orang mikir, pasti ada orang lain lah yang ngurusin. Nah, pas pemilu, efek ini kerasa banget. Lihat ada pelanggaran dikit, kita langsung mikir, pasti udah diawasin KPU. Ntar juga diliput wartawan, atau pasti ada deh yang lapor. Hasilnya, ya semua jadi penonton, nungguin orang lain gerak duluan. Yang ketiga ini agak ngejelimet, tapi dampaknya kuat banget. Ketidaktahuan jamak. Ini tuh kondisi di mana sebenarnya kita nggak setuju sama sesuatu, tapi kita diem aja. Kenapa? Karena kita salah ngira kalau orang lain pada setuju-setuju aja. Kita salah baca situasi gitu. Contohnya gampang banget. Bayangin deh, di satu lingkungan, mungkin sebagian besar orang sebenarnya sama-sama nggak suka sama politik uang. Tapi karena semua pada diem, masing-masing orang jadi mikir, kayaknya cuma gue doang deh yang keganggu, yang lain mah wajar-wajar aja. Nah, keheningan bareng-bareng inilah yang malah bikin praktek jelek itu terus ada. Nah, jadi sikap apatis ini ternyata bukan cuma diem pasif aja. Sikap ini tuh menciptakan sebuah ruang kosong di publik. Dan ya kayak hukum alam aja kan, setiap yang kosong pasti ada yang ngisi. Pertanyaannya, yang ngisi ini apa? Jadi, ruang yang harusnya rame sama diskusi, partisipasi, dan pengawasan kita sebagai warga, sekarang jadi sepi. Nah, ruang yang sepi ini justru jadi tempat yang paling subur buat hal-hal tertentu, buat tumbuh. Dan inilah dia 3 pengisi ruang kosong tadi. 3 hal yang jadi makin kuat kalau partisipasi dan pengawasan kita melemah. Hoax dan disinformasi, politik identitas atau SARA, dan politik uang. Di tabel ini kita bisa lihat gimana cara kerja masing-masing ancaman itu dari sisi psikologis. Hoax itu senjatanya bias konfirmasi. Kita jadi gampang percaya sama berita yang cocok sama pikiran kita aja. Politik SARA itu mainin kebutuhan dasar kita buat berkelompok. Dan politik uang itu mainin norma timbal balik atau rasa utang budi yang bisa ngerusak hubungan kita sebagai warga negara. Oke, kita udah bedah masalahnya, faktor psikologisnya yang ribet-ribet tadi. Pertanyaan selanjutnya, jelas dong. Terus gimana cara mutusin lingkaran setan ini? Nah, kita coba lihat solusinya. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau apatisme itu hasil dari jebakan-jebakan psikologis tadi, terus kita sebagai individu bisa apa dong biar nggak kejebak? Nah, salah satu ide yang paling kuat adalah geser peran. Bukan berarti semua harus jadi politisi ya, tapi kita ubah cara pandang kita.
Dari yang tadinya cuma nonton, jadi pengawas yang aktif. Yang kerennya, peran jadi pengawas ini ternyata bisa jadi obat penawar langsung buat jebakan-jebakan psikologis tadi loh. Kenapa? Karena jadi pengawas itu tujuannya jelas, konkret. Ini bisa bikin kita ngerasa lebih berdaya. Sekaligus, ini ngebangun rasa tanggung jawab pribadi yang bisa ngancurin si bystander effect. Jadi gini, pas kita tahu cara ngecek berita bener atau enggak, atau tahu harus lapor kemana kalau ada yang aneh, ada 3 perubahan penting yang terjadi. Rasa berdaya kita naik karena kita tahu harus ngapain. Bystander effect langsung runtuh karena kita ngerasa ini tanggung jawab gue. Dan akhirnya, apatisme yang tadinya pasif berubah jadi aksi nyata. Ini ngebawa kita ke pergeseran cara pandang yang terakhir, sebuah cara baru buat ngeliat apa sih artinya partisipasi di zaman sekarang. Ingat kan soal bystander effect tadi? Ternyata cuma butuh 1 orang buat mecahin keheningan itu. 1 orang aja yang berani ngomong atau bertindak, itu bisa nyulut yang lain buat ikut gerak. 1 aksi bisa jadi reaksi berantai. Jadi intinya adalah kita perlu reframe cara pikir kita. Peduli sama pemilu itu bukan cuma buat orang yang gila politik. Anggap aja ini adalah tindakan pertahanan diri, sesuatu yang rasional dan strategis buat jaga kualitas sistem yang nentuin masa depan kita semua. Pada akhirnya ya, semua analisis psikologis ini seolah-olah ngasih kita pilihan di persimpangan jalan. Satu jalan, itu ditarik sama macam-macam jebakan psikologis ke arah diam dan apatis. Jalan satunya lagi, itu pilihan sadar buat jadi aktif. Jadi mungkin pertanyaan akhirnya bukan siap atau enggak, tapi apa ya yang bisa bikin seseorang akhirnya milih satu jalan dibanding jalan yang lain? Nah, ini jadi bahan pikiran buat kita semua.